Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadi min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa laka syukru ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa shalli Allahumma ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku, sobat channel Ulul Azmi Karima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan pada Allah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengkaruniakan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, khususnya nikmat sehat, nikmat iman Islam, dan masih banyak nikmat yang lain yang patut kita syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Shalawat serta salam kita aturkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini inspirasi kita, saya sambil rehat ini sedang mencangkul untuk mengeduk ya lahan untuk septic tank ya. Ini sudah hari ketiga, alhamdulillah. Ini septic tank ini ya dekat dengan asrama ya. Ini bangunan untuk asrama yang baru balok-balok gantung, ini belum ada anggarannya lagi untuk melanjutkan pembangunannya. Jadi ini septic tank untuk asrama ya. Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini saya akan mengambil hikmah dari gerakan sholat ya. Jadi gerakan sholat itu kan dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Ternyata kalau diambil ibrohnya, diambil pelajarannya, banyak sekali yang bisa kita ambil ya. Baik, adapun tentu hikmah ini tidak akan pernah sama dengan siapapun. Artinya boleh saja hikmah itu berbeda-beda dan hikmah itu banyak ya. Kemudian hikmah itu emang sesuatu yang seharusnya diambil oleh seorang mukmin dari manapun itu hikmahnya ya. Walaupun hikmah itu datang dari orang kafir sekalipun, maka kita lebih berhak untuk mengambil hikmah. Baik, yang pertama adalah gerakan saat kita berdiri ya. Saat kita berdiri tegak dalam sholat, apa yang bisa kita ambil? Ternyata gerakan berdiri kita ini ya merupakan hal yang mirip dengan sifat api ya. Sifat api itu kan bergejolak ke atas ya, bergejolak ke atas seperti ini. Kecuali api itu bila ditiup oleh angin, maka mungkin istilahnya akan condong miring sesuai dengan tiupan angin. Baik, tapi yang ya
aslinya artinya gerakan sholat berdiri tegak itu ini mirip dengan sifat asli yang bergejolak ke atas. Nah, apa itu api? Ya, api ini kan unsur penting dalam kehidupan kita. Tanpa api kita nggak bisa masak ya. Tanpa api kita tidak akan bisa memanaskan air ya. Atau mungkin tanpa api kita tidak bisa ya memasak lah paling utama. Walaupun sekarang memasak sudah juga pakai listrik, tapi pada umumnya memasak ya dengan api, apalagi di daerah atau di pelosok-pelosok desa kan masaknya masih pakai kayu bakar ya. Nah, tegak berdiri ini merupakan sifat dari unsur api. Nah, dalam diri kita ini kan ada unsur api, maksudnya hawa itu ya dilambangkan kalau dalam sifat karakter kita adalah keinginan-keinginan yang terus bergejolak. Nah, orang yang pengen berhasil atau orang yang ingin berhasil dalam hidup, dia harus punya keinginan ya, harus punya keinginan. Kalau nggak punya keinginan dia tidak akan maju. Contoh nih, saya ingin membuat safety tank ini, kalau nggak ada rasa ingin ya nggak bakalan ini jadi safety tank ya. Contoh ingin ya, saya ingin membuat asrama untuk santri nih, ini kan ada dorongan ingin. Kalau nggak ada ingin, nggak ada mau, ya tidak akan ada proses pengembangan ya. Jadi yang penting diantaranya adalah bagi seseorang harus punya keinginan. Itu yang dilambangkan dalam gerakan sholat pada saat berdiri. Pada saat berdiri ini berarti mengandung unsur sifat ya api yang bergejolak. Berarti kita harus punya amarah. Punya amarah maksudnya amarah ya, amarah yang mutmainnah, amarah yang didorong. Makanya dalam gerakan sholat begitu tegak berdiri, kemudian dibimbing itu dengan takbir Allahu Akbar. Nah, maksudnya apa? Gejolak kita, hasrat dan keinginan kita untuk mencapai sesuatu harus dibingkai dengan syariat, dalam koridor syariat, dalam koridor apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencari keinginan atau melampiaskan keinginan atau menyalurkan keinginan dengan sesuatu yang melanggar dari syariat Allah. Makanya tegak berdiri dengan diiringi takbir Allahu Akbar. Maksudnya apa? Berarti kita boleh berkeinginan, berhasrat, berkemauan apa saja yang baik-baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkarya ya, berkarya sehebat mungkin, berkarya seluar biasa mungkin, berkarya sedahsyat mungkin, bahkan katakan karya-karya yang monumental, karya-karya yang mercusuar, selama karya-karya itu dalam bingkai yang dihalalkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi gerakan takbir itu membingkai keinginan-keinginan kita. Gerakan takbir Allahu Akbar itu adalah membingkai keinginan-keinginan kita, hawa-hawa nafsu kita yang bergejolak untuk mewujudkan sesuatu, dibingkai dengan gerakan takbir Allahu Akbar. Silahkan Anda raih apa saja ya, tumbuhkan kemauan, tumbuhkan keinginan setinggi apapun ya, gapai keinginan itu, tapi selama keinginan itu dalam bingkai syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan dari gerakan sholat yang pertama diantaranya adalah berdiri tegak dengan dibingkai diiringi dengan takbir, berarti kita harus memiliki keinginan seperti sifat api yang bergejolak, tetapi keinginan itu harus dibingkai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian. Jadi orang yang sholatnya benar harusnya punya kemauan untuk meraih sukses, untuk meraih pencapaian sesuatu. Jadi kalau orang sholat tapi kemudian malas berkarya, orang sholat kemudian malas berupaya, orang sholat malas untuk berikhtiar ya, berarti belum memahami bagaimana berdiri tegak dalam sholat ya, bagaimana
bertakbir dalam sholat. Ya, silahkan ambil pelajaran dari gerakan berdirinya kita dalam sholat. Berdirinya kita dalam sholat itu menunjukkan bahwa kita harus punya keinginan untuk mencapai sesuatu, keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi dalam bingkai yang dibenarkan, dihalalkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada esok hari dengan hikmah pada gerakan-gerakan sholat yang lainnya selain berdiri tadi. Ikuti terus channel Pondok Pesantren Ulul Azmi Karimah dan channel kami yang lain yaitu Ulazka, yang di dalamnya ada motivasi, ada nasihat-nasihat, dan ada bimbingan pengembangan agama. Ya, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan pembuatan safety tank ini. Mohon dukungannya untuk pengembangan Pondok Pesantren Ulul Azmi Karimah. Dari saya, Ustadz Nur Fauzan, selaku perintis dan pengasuh Pondok Pesantren Ulul Azmi Karimah, mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas dukungan Anda semua. Sehat selalu, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.